Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan janjikan buat kita. Tentunya kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Kita mau undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Yesus. Tengah-tengah kami ya Yesus.
percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemimpin
Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah kami terima Tuhan. Saat ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau ya Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Kita akan baca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Seberapa dari kita bahwa Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu. Haleluya. Di dalam segala hal Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan pujian syukur. Ira
Sungguh Tuhan baik dalam hidup kita. Karena itu kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa menolong hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Ibu Dian akan berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan kami untuk kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami, dan kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kiranya persembahan kami boleh dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kalau bunyi sangkakala, kami ada Tuhan.
persembahannya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebagai tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami kesesakan, kita mau berseru kepada Yesus. Haleluya Yesus. Karena tidak ada Allah yang dapat menolong kita. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup membantu kita kalau tidak Allah yang menggerakkannya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan.
ini kita mau berseru-seru kepada Yesus. Katakan Yesus, Yesus. patut bersyukur dan berseru hanya Yesus yang mampu memberikan pertolongan untuk kami, yang menebus setiap dosa-dosa kami, sehingga saat ini kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau kudus, layakkan kami Bapa. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih tim PAW yang sudah membawa hadirat Tuhan turun tengah-tengah kita, sehingga saat kita memuji Tuhan kita boleh dijamah oleh Tuhan. Ya, kita tidak tahu ya ini apa yang terjadi, sehingga dengan leluasa
Tuhan bekerja sehingga tanpa terasa air mata kita boleh keluar karena anugerah Tuhan. Saudaraku, seringkali kita nggak tahu setiap kehidupan kita manusia, ya, terlebih hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tanpa kita duga, tanpa kita sadari tiba-tiba datang. Ya. Saat di dalam titik yang terendah sekalipun seperti Yesus, saat dia dalam titik yang terendah, dia harus menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa dalam keadaan titik yang paling rendah. Seringkali kita putus asa saat menghadapi semuanya itu. Karena kita nggak tahu harus jalan kemana dan harus berbuat apa. Tapi satu perkara, Tuhan nggak tinggal diam. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Ya. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang terlalu baik. Yang selalu memperhatikan hidup kita, yang selalu memberikan pertolongan bagi kita segalanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih doa-doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kami berangkat ke Solo hari Senin ya untuk mengikuti sidang wilayah Mubes berjalan dengan lancar. Ketua wilayah tetap terpilih ya. Jadi tidak ada perubahan Bapak Obaja Sigit. Lalu majelis wilayah ada pergantian, dewan guru juga ada pergantian ya. Itu kami bersyukur dalam keadaan yang paling menguntungkan ya, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya mengikuti sidang wilayah berapa? 330 berapa kemarin ya yang datang ya. Bersyukur dalam tempat yang lumayan bagus ya, Tuhan memberikan pertolongan. Saya bisa mampir ke Solo ke ponakannya Pak Lukas, juga ke anak saya Huda, dan Kamis pagi saya baru sampai ke rumah. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita segalanya. Terima kasih doa-doanya, terima kasih berkat-berkatnya yang diberikan untuk perjalanan kami. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan kembali melihat berada di titik yang terendah, penghiburan untuk orang-orang yang terkena badai. Ya, kita nggak tahu ya badai itu kapan datangnya. Ya, waktu saya di Solo, katanya ada hujan es di sini ya. Saya nggak tahu juga ya. Saya di WA sama teman, ada hujan es Bu Lukas, nggak tahu juga saya. Oh, saya masih ada di Solo ya. Puji Tuhan, tiba-tiba kan datang ya, kita tidak tahu ya. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita di dalam titik yang paling rendah ya, mungkin saat ini pergumulan kita itu rasanya sudah notok gitu ya, di dalam titik yang paling rendah. Saat kita menghadapi ujian, badai, persoalan, sakit, penyakit, Tuhan nggak tinggal diam. Dia memberikan satu hal yang terindah untuk kita, yaitu di dalam firman-Nya. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai yang kelima. Kita bergantian ya membaca, kata Ibu Pendeta DPR, supaya jemaat nggak ngantuk, nggak nganggur ya. Kita mau coba baca sama-sama bergantian ya. Saya dulu ayat yang ganjil, nanti ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama ya. Kata-kata penghiburan untuk Sion, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian
batu yang daripadanya kamu tergali. 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Sama-sama. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku, mereka harapkan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penghiburan untuk orang-orang yang di dalam keadaan titik yang paling rendah. Artinya kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan nggak tahu ini maunya apa. Ya. Saat di dalam titik yang paling rendah, hidup kita seringkali mengalami satu putus asa. Tapi Tuhan nggak tinggal diam. Dia memberikan penghiburan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Yesaya mengingatkan kita sekalanya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada siapapun yang saat ini membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Saudaraku, seringkali kan kita tidak tahu ya, Tuhan saya ini harus bagaimana, saya harus berbuat apa saat ini, karena saya sudah enggak ngerti ya. Saya harus berjalan kemana. Saudaraku, Tuhan itu enggak tuli, Tuhan itu enggak buta. Tangan Tuhan tidak turang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ayat yang pertama, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Saudaraku, Tuhan berbicara apa yang benar. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastilah ya kalau kita setiap hari itu membaca firman Tuhan, dan saat kita di dalam titik yang paling rendah dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban melalui firman yang benar. Bukan dari dukun yang benar, enggak ada sih dukun yang benar ya. Enggak. Ya. Minggu yang lalu saya katakan saat orang sedang kepepet ya, ayo kita ke Gunung Kawi, nanti kamu bisa ini, bisa itu. Ya, itu seringkali yang terjadi pada orang-orang yang sedang di dalam keadaan terpepet, sudah tidak bisa berjalan atau berbuat apa-apa. Tapi kita punya Tuhan. Saat kita di dalam titik yang paling rendah sekalipun, saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang benar itu akan memberikan jawaban untuk kita. Ya. Saudaraku, saya seringkali mengalami seperti itu. Ya. Tapi saya cuma berkata, Tuhan maumu apa saya tidak ngerti. Ya, kayak kemarin ini ya seperti itu ya saudaraku. Saya baru pulang ya, baru pulang dari Solo, tengah malam baru nyampe. Pagi anak-anak pulang ke Sidoarjo, saya mau istirahat sebetulnya, tapi enggak ya karena Jonathan harus sekolah, saya bekerja dan saya ini mau ngelayah. Tiba-tiba ada tetangga datang. Oh ya ada apa? Saya cari. Mulai kemarin kok Bulukas enggak ada ya.
Saya ke Solo baru pulang tadi malam. Kenapa? Saya ini diusir sama yang punya rumah. Lah terus nek diusir terus maunya apa? Bulukas, tanahnya Bulukas yang di belakangnya disewa itu boleh saya pakai, silahkan pakai. Puyeng ya saya, silahkan pakai. Saya sewa juga saya enggak pakai ya. Belum, ini orang pulang, belum lagi datang orang lagi. Bulukas, tolong pinjami saya. Telenger saya. Saudaraku, saat keadaan yang seperti itu kan kita sudah capek ya. Sudah banyak hal yang harus saya kerjakan ya. Tiba-tiba manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan itu, ya puji Tuhan ya, kita ini tempatnya curhat mereka. Saya katakan silakan ya, pakai tanah saya yang saya sewa karena saya tidak pakai. Yang satunya ya seperti itu. Kemarin ya, Bu, ini bangunan. Kan saya juga masih nggak terlalu ngeh gitu ya. Tukangnya seperti ini. Ya, Bu, terus niki ditutup. Tiang-tiang teng gereja lewat mburi. Mburi niki dalane sinten? Lu katanya yang punya tanah, yang membangun ini yang orang-orang ke gereja harus lewat ke sana. Oh iya, sebentar ya Pak, jangan digali dulu, saya tak ke RT ya. Lalu ya banyak hal yang terus RT-nya datang ke sini, ini jalan-jalan umum ya, jangan ditutup. Silahkan ke desa, ternyata di desa enggak boleh karena memang ini jalan apa namanya batas ya, batas desa Senggrong dengan batas desa Lumbang. Saudaraku, saya coba katakan seperti itu waktu orang ini, tukang ini mau nutup. Tuhan wis maunya apa kok kayak khusus kok mumet sing ngrasakno ya. Terserah maunya Tuhan apa. Saat saya dalam titik yang paling rendah, Tuhan memberikan pertolongan melalui RT, melalui desa. Saya tidak banyak ngomong. Ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, terserah maunya Tuhan apa untuk gereja ini. Tuhan buka jalan. Ternyata jalan ini tidak boleh ditutup sama desa. Jadi saya dari Solo itu sudah ada orang Samba seperti ini, ditambah lagi dengan persoalan tanah ini. Saudaraku, saya hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan terserah maunya Tuhan apa. Saya wis pasrah. Kayaknya saya ini sudah capek ya menghadapi seperti ini. Ya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan. Yang RT-nya ngamuk ya, yang akhirnya langsung ke desa ya. Saya enggak berangkat ke desa enggak. Ya, mereka yang disuruh. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu rasanya kalau manusia biasa kan wong perkara ngono wae kok ya. Enggak. Ini perkara besar. Saya katakan perkara besar soal tanah. Saudaraku. Kelihatannya sepele, tapi untuk saya ini perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kenapa saudaraku? Saat di dalam titik yang paling rendah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan yang benar, Dia akan memberikan jalan yang benar untuk kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti berbicara atas situasi kita saat ini ya. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi saya katakan titik yang paling rendah. Saya harus berbuat apa Tuhan? Saya enggak tahu sekarang ini. Saya hanya berserah kepadamu. Firman Tuhan dalam ayat yang pertama katakan, dengarlah. Ya. Perkataan Tuhan yang benar. Tuhan itu tidak pernah bohong ya. Saudaraku, saat kita berseru kepada Tuhan tadi pujian, ku berseru Yesus, Yesus. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku hanya berserah kepadamu. Saudaraku, kemarin juga secara manusia saya sudah males ya. Saya sudah putus asa, sudah baru pulang dari Solo capek ya. Orang-orang kampung datang ya. Saya
terus persoalan lagi tanah. Tuhan, saya menyerah Tuhan, apa maunya Tuhan, saya nggak ngerti. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan yang memberikan jalan, bukan saya yang berjalan, tapi pejabat-pejabat itulah yang berjalan. Saudaraku, sepele ya kelihatannya, tapi untuk saya besar. Karena saya tidak melangkah, tapi mereka yang melangkah sendiri. Dikatakan Tuhan pasti berbicara atas situasi kita saat kita menghadapi dalam titik yang terendah, baik melalui doa, perhatikan, baik melalui membaca firman, baik melalui gembala, pelayan, ya. Kan kita seringkali, aku sekarang seperti ini. Ya. Kan gembala kan memberikan solusi, mungkin teman pelayanan juga memberikan solusi. Itulah jawaban dari Tuhan. Saudaraku, saat memuji Tuhan, anak Tuhan menangis gak ngerti, saya ini nangis kena apa. Jamahan Tuhan untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jawaban melalui doa, jawaban melalui firman, jawaban melalui gembala, jawaban melalui teman sekerja pelayan, jawaban melalui puji-pujian, ya, itu yang menjamah hati kita, yang berikan jawaban untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah putus asa menghadapi situasi saat ini. Saat kita di dalam titik yang paling rendah sekalipun, ya, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan selalu memperhatikan setiap hidup kita. Saya sering mengalami seperti itu, tapi saya hanya berseru kepada Yesus. Yesus, Yesus yang memberikan pertolongan. Yang kedua, ayat 1 bagian B. Pandanglah gunung batu dan daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah kepada gunung batu yang kuat. Kalau yang pertama tadi Tuhan berbicara apa yang benar. Yang kedua, pandanglah gunung batu yang kuat. Ya. Gunung batu yang kuat itu hanya Yesus. Tuhan Yesus itu, ya, marilah kita pandang kepada Dia. Kalau Dia, saya katakan minggu yang lalu, pernah menolong kita saat kita pada hari-hari yang lalu dalam titik yang paling rendah, dan Tuhan memberikan jawaban dan Tuhan memberikan pertolongan, percaya. Saat ini mungkin kita sedang dalam titik yang paling rendah sekalipun, percaya kalau Tuhan sudah tolong aku tahun-tahun yang lalu, atau bulan-bulan yang lalu, atau hari-hari yang lalu, saat ini pun Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Asal kita pandang kepada gunung batu yang kuat. Jangan kepandang kepada yang lain. Jangan pandang kepada masalah. Jangan pandang hanya persoalan aja. Enggak, jangan. Pandang Yesus. Pandang gunung batu yang kuat. Saudaraku, manusia super duper apapun ya. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Yesus saat menghadapi masalah, ya, mereka kolab. Gak ngerti harus berbuat apa. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Dia gunung batu yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mari saat kita menghadapi situasi, ya, yang mungkin secara manusia kita nggak bisa awal, ya, kayak orang Jawa itu, aku nggak bisa pola, nggak tahu aku harus ngapain saat ini. Bapak Ibu, percayalah ya kepada Tuhan, pandang kepada Dia. Saya seringkali banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar saya.
saat menghadapi keputusasaan, ya, rasanya Tuhan, saya ini sudah di dalam titik yang paling rendah, pekerjaan sulit, ekonomi sulit, rumah tangga seperti ini, saya nggak ngerti harus berbuat apa Tuhan saat ini. Saudaraku, ayat yang kedua, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudaraku, pandang berkatnya. Jangan pandang masalahnya. Pandang berkat sebelumnya. Jika berkat mujizat terjadi sebelumnya, kita percaya seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Saya katakan kemana, berapa lama dia harus menunggu mendapatkan keturunan. Tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah tidak pernah putus asa. Mujizatnya dinyatakan di dalam setiap permohonan kita. Permohonan Bapak Abraham dan Ibu Sarah juga seperti itu, mujizatnya dinyatakan. Walaupun harus menunggu lama. Rasanya kalau menunggu lama kan kita tidak sabar ya. Menunggu itu paling menjemukan lah ya. Kalau seorang cewek nunggu pacarnya lama, kok tidak datang-datang ya. Sisi tak dengan nyingkring kok ya. Jangan seperti itu ya. Menunggu dengan sabar. Menunggu dengan ketekunan. Bapak Abraham Ibu Sarah ini tekun menunggu keturunan. Akhirnya firman Tuhan katakan, ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Baca firman Tuhan dengan iman. Dengan iman percaya bahwa kalau Bapak Abraham sebagai Bapak kita, Bapak orang percaya aja ditolong oleh Tuhan, ya. Mari, dulu Bapak Abraham dan Ibu Sarah seorang diri, tapi akhirnya Tuhan memberkati dan memperbanyak keturunannya. Monggo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pandang kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Jangan pandang hanya berkatnya saja yang cuma sebentar, tapi kita pandang kepada yang memberikan mujizat. Mujizat itu masih ada sampai saat kemarin saya sudah saksikan, saat saya harus berangkat ke Solo, saya ini harus seperti apa ya? Mujizatnya Tuhan nyatakan. Ya. Saya belum kenal sampai saat ini orangnya, Tuhan kirim berkatnya. Enggak sedikit, enggak. Secara akal manusia, ya, seringkali anaknya Bu Andung itu yang saya suruh ngambil. Nah, mari, kalau Tuhan pernah sudah menolong saya dengan mujizatnya beberapa hari yang lalu, amin. Saya percaya Tuhan, mujizatmu masih ada sampai hari ini. Perjalanan tidak terkatung-katung, ya Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Terima kasih juga untuk saudara kami yang mentransfer saya ya, sehingga bisa untuk perjalanan. Tuhan berkati ya. Luar biasa. Saya dikasih tahu itu saya nangis, Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau luar biasa. Jemaatmu juga masih memperhatikan gembalamu. Saat di tengah perjalanan, anak saya katakan, Bu, ada yang transfer. Oh, puji Tuhan. Ya. Saudaraku, ini loh, saat saya
saya di dalam titik yang paling rendah. Lah mau berangkat ke Solo ndak ada apa-apa loh ya. Orang dari Amerika pindah ke Bali. Ya. Waktu di Amerika beliau juga sering transfer saya, tapi berapa? Tapi dalam situasi yang saya harus berangkat ke Solo, beliau katakan, Bu Gembala, apa masih tetap nomor rekeningnya? Saya katakan masih tetap. Saya mau memberkati. Saudaraku, apa itu pikiran saya? Oh enggak, berapa belas saya enggak memikirkan ibu ini. Tapi Tuhan yang menggerakkan. Mujizat itu masih ada. Saya pandang Tuhan yang memberikan mujizat. Saat kita dalam titik yang paling rendah, monggo ya. Jangan mengharapkan siapapun. Saya sudah katakan beberapa kali, jangan mengharapkan siapapun. Mengharapkan kepada Yesus yang masih memberikan mujizat sampai hari ini. Monggo. Coba kita akan melihat, tolong bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Bisa dibacakan yang membawa mic. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kita kan tahu Allah turut bekerja dalam segala. Saat kita dalam titik yang paling rendah sekalipun, Tuhan tahu. Dikatakan sekarang kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu saat kita di dalam titik yang paling rendah. Saat Yesus dalam titik yang paling rendah, beliau harus mati di atas kayu salib. Beliau hanya berkata, ya Aba, ya Bapa, ampuni mereka. Hanya berseru kepada Aba, ya Bapa. Mari Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu banyak hal. Mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pergumulan apapun, dalam sekolah. Ya saat-saat ini yang mau ujian, yang mau ulangan ya. Aduh, saya ini harus seperti apa saat ini? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Asal kita mengandalkan Dia, saudaraku. Monggo. Saya seringkali seperti ini, kalau sudah dalam kesulitan yang terlalu menekan ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin rasanya Tuhan, kok sampai hari ini Tuhan belum dengar doaku ya? Kok enggak jawab doaku ya Tuhan? Saya seringkali katakan apa? Segala sesuatu ada waktunya. Nanti kalau dijawab sekarang, kamu tambah tidak setia kepada Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saat kita dalam titik yang paling rendah, sebab Tuhan menghibur kita, menghibur segala reruntuhannya. Mungkin saat ini kita lagi hancur-hancuran,
runtuh ya, segala sesuatunya Tuhan menghibur. Tuhan Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, padang belantaranya seperti taman Tuhan. Jadi saudaraku, saat dalam titik yang paling rendah sekalipun, saya katakan berulang kali, Tuhan itu menghibur kita. Dia katakan padang gurunnya seperti taman Eden. Jadi kesusahannya, pergumulannya, ya, apapun itu yang Bapak Ibu yang saat ini sedang pergumulkan, itu akan seperti taman Eden. Dan belantaranya seperti taman Tuhan. Luar biasa loh ya jawaban Tuhan itu sebenarnya. Tapi kita seringkali nggak tahu ya. Seringkali kita ini pandang masalahnya tok. Nggak tahu bahwa Tuhan itu akan mengubah semuanya. Mengubah semuanya. Dikatakan menghibur Sion, menghibur reruntuhannya, membuat padang gurun seperti taman Eden. Taman Eden kan indah sekali ya, dan seperti taman Tuhan. Artinya semua akan diubahkan. Pergumulan-pergumulan kita saat ini yang paling titik yang paling rendah, Tuhan akan angkat kita. Amini setiap firman yang kita baca. Saudaraku, jangan baca hanya sekilas saja, tapi kita nggak ngerti apa sih Tuhan ini maksudnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghibur sampai ke titik yang rendah. Jangan takut, mungkin kita mulai dari awal lagi, mulai dari bawah. Tuhan akan menyertai kita. Ya. Mungkin kita sedang usaha, kita sedang apapun lah ya saat ini, sedang merintis usaha ya, yang dari bawah. Ya, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Seringkali kan orang kalau usaha belum berjalan rasanya kayak, aduh, lah kok ini toh ya, usahaku kok nggak jalan-jalan ya. Kan seringkali seperti itu ya. Tapi perhatikan, Tuhan beserta kita, maka waktu kita menghadapi titik yang paling rendah atau kita mengawali karir kita, mengawali usaha kita, mengawali apapun lah ya pekerjaan kita, andalkan Yesus. Saya punya setuju aja kalau sekolah doa dulu ya, minta Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berikan hikmat. Kita juga seperti itu yang bekerja, yang usaha, apapun itu. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Orang yang sabar itu dikasihani Tuhan. Saya seringkali katakan jangan mencari jalan sendiri. Ya. Kayak nyanyi Pan Bersaya, aku mencari jalan sendiri. Jangan, saudaraku. Tuhan beserta kita, maka waktu yang akan saat kita menghadapi masalah itu ya, saat kita pandang kepada Tuhan, maka rasanya masalahnya kayaknya lama ya, tapi saat kita pandang Tuhan itu rasanya singkat. Oh puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Tapi saat kita, aduh kok gini ya, tidak pernah bersyukur, itu tambah lama. Kayak apa ya, saya ini berkata sama
mereka yang mau pakai tanah yang saya pakai enong aku mati orang gua tanah kok. Saudaraku, saat kita ikhlas, ikhlas Tuhan akan mengembalikan. Saat kita ikhlas menghadapi masalah, ikhlas loh ya, jangan grundel. Saat kita diproses sama Tuhan, ikhlas. Terima kasih Tuhan, kayak pujian tadi. Bersyukur kepada Tuhan. Saat kita diproses oleh Tuhan, kita ikhlas menjalani. Saat kita diproses itu Tuhan punya rencana untuk kita. Bukan tidak ada rencana Tuhan morong-morong proses kita, enggak. Saat Tuhan sedang memproses kita, Tuhan punya rencana untuk kita. Asal hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan, ya. Cobalah kita tetap memandang kepada Bapak Abraham. Jangan pandang, ya. Kita melihat contoh, ya. Contoh Pak Abraham dan Ibu Sarah. Dengan sabar, dengan tekun, akhirnya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Sampai tidak terhitung. Pasir enggak bisa dihitung, bintang enggak bisa dihitung, berkat Tuhan enggak bisa dihitung. Saudara bisa menghitung berkat Tuhan yang saudara terima? Enggak bisa ya. Nafas ini kalau oksigen sudah berapa? Oksigen harganya berapa kemarin Bu Banu? 200 selawe ya? Iya. 255. Terus saudara tiap hari itu pakai berapa tabung? Tidak bisa dihitung. Nafas kita itu luar biasa yang dari Tuhan. Oksigen yang dari Tuhan itu luar biasa. Tapi kita seringkali nggak sadar. Kita lihatnya duit tok. Nek duit akeh itu berkat Tuhan, ndak. Kita sehat itu juga berkat Tuhan. Tanya Pak Didit itu. Nggih Pak, berkat sehat itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas. Kita pandang itu. Jangan hanya duit tok, yang kelihatan tok, enggak ya. Itu menyusul. Oksigen yang dari Tuhan itu luar biasa. Tapi kita seringkali enggak sadar. 255 loh ya, cuma berapa jam gitu. Monggo. Menghitung berkat Tuhan. Dari nafas kita, dari kesehatan kita, dari apa yang kita makan tiap hari, itu luar biasa. Jangan hanya berkat yang besar geledek gitu. Itu nanti akan menyusul saat kita mensyukuri berkat yang kecil. Ya enggak kecil lah ya, wong nafas ini luar biasa besar. Ya. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa dan pangsanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Artinya kita perhatikanlah suaraku, artinya kita perhatikan suara Tuhan. Firman-Nya yang setiap hari kita baca, setiap hari kita dengar, baik melalui YouTube, baik melalui radio, ya. Setiap hari kita dengarkanlah itu. Firman itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan katakan, saat kita memperhatikan, mendengarkan suara Tuhan, ya, Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, kan kita memperhatikan firman ya. Oh, anakku memperhatikan aku berbicara. Ya. Maka Tuhan akan perhatikan kita juga. Oh, saat kita tidak memperhatikan, Tuhan pasti memperhatikan kita. Apalagi kita memperhatikan firman. Selasa, Rebo, Kemis ada doa. Ya, di YouTube kita GKN Immanuel, lalu Minggu banyak setiap hari kita baca, kita dengar ya, firman Tuhan.
perhatikanlah. Kata firman Tuhan, perhatikanlah suaraku. Suara, bukan suaranya Bu Lukas ya, bukan. Suara firman-Nya. Saat ini Tuhan sedang berbicara apa dengan kita? Perhatikanlah itu. Saat pagi hari kita membaca firman, perhatikan Tuhan sedang berbicara melalui firman untuk saya tentang apa. Kalau kita peka, saudaraku, setiap hari itu Tuhan senantiasa berbicara untuk kita segalanya. Baik itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa semua, Pak. Kita bangsa pilihan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Ya, senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Saat kita di dalam titik yang paling rendah sekalipun, Tuhan tetap memperhatikan kita. Tinggal kita ini tekun enggak? Kita ini sabar enggak? Nunggu jawaban dari Tuhan. Ayat yang terakhir, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku, mereka harapkan. Yang kelima, dalam sekejap mata, ya. Artinya dalam sekejap mata itu cepatlah ya. Dalam sekejap mata, kalau kita sudah memperhatikan perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan, ayat yang kelima, dalam sekejap mujizat itu akan dinyatakan. Dalam sekejap mata. Ya apa sih mata? Ketip ngono tae. Kan cepet ya. Seringkali yang lama itu apanya? Penantiannya. Tapi pertolongannya itu sekejap. Kalau orang yang masih berpacaran menantikan kekasihnya, kalau ndak sabar ya amburadul nantinya ya. Tapi kalau menantikan dengan sabar, kita kan sedang menantikan kekasih kita yang luar biasa ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki kita. Kita menantikan Dia. Dalam sekejap Dia akan ulurkan tangannya untuk kita. Saya bacakan sekali lagi ya. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat banget ya. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, luar biasa. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku. Mereka harapkan, semua mengharapkan uluran tangan Tuhan. Dalam sekejap Tuhan akan memberikan pertolongan pada Bapak, Ibu, saudara sekalian, asal kita mau tetap sabar, tekun, ya, memperhatikan perkataan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Mujizat akan terjadi, ya, dengan singkat saat kita benar-benar mengharapkan pertolongan Tuhan. Pujian yang terakhir tadi, kita berseru kepada Yesus. Yesus yang memberikan pertolongan untuk kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
kehidupan kita. Mari Bapak Ibu percayai firman Tuhan. Perhatikan pujian ini. Segala ketakutan kita, saat kita dalam titik yang paling rendah, saat kita berseru Yesus, Yesus yang menjadi sahabat kita. Mari kita bawa hati kita kepada Dia. Tuhan Yesus dalam titik yang paling rendah, Dia harus menghadapi kematiannya. Dia tidak banyak berbicara, Dia hanya berseru kepada Aba ya Bapa. Dia tidak banyak protes, tapi Dia taat sampai mati di atas kayu salib. sahabatku yang paling baik. Engkaulah Tuhanku yang luar biasa. Saat kami dalam titik yang paling rendah, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami saat ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami menantikan dengan sabar, saat kami menantikan dengan tekun, dan saat kami memperhatikan setiap perkataan-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami semuanya. Biar melalui perjamuan kudus ini, Tuhan berikan pencerahan untuk kami segalanya. Terima kasih Bapa. Berkat para hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kuduskan.
Berkati kami segalanya Tuhan, yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kami segalanya. Dan perjamuan kudus ini menjadikan kekuatan untuk kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ku berseru. Bapak Ibu saudara, mohon apa kepada Tuhan, utarakan. Biarlah perjamuan kudus saat ini boleh memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Percaya saat dalam titik yang paling rendah Tuhan perhatikan kita. Silakan Bapak Ibu berdoa. Apa yang Bapak Ibu utarakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat untuk kami segalanya. Menjadi jawaban untuk kami segalanya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang berikan kekuatan untuk kami. Perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan itu, bukankah ia itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Biarlah tubuh Tuhan boleh bersatu dengan tubuh kita, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang disalahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah ia itu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya. Haleluya. Darah Yesus boleh menyucikan hidup kita. Ku berseru Yesus. Ku berseru Bapak, kita mau angkat tangan kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berseru kepada Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ku berseru Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah kita semakin kuat iman kita dalam mengikut Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan juga kita akan mempersembahkan persembahan perpuluhan. Kita mempersiapkan siap persembahan kita. Haleluya. Kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala ada dengar, kalau orang tebusannya berkeliling tandanya, kalau nama
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pengumuman, terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kami jemaat di GKN Immanuel, juga jemaat yang menyaksikan channel YouTube GKN Immanuel. Pengumuman pertama, hari Selasa ada doa jam 6 sore di tempat ini. Untuk pelayan Tuhan akan diinfokan oleh Ibu Gembala. Hari Kamis kita akan ada doa saksian, disaksikan melalui channel YouTube GKN Immanuel Bululawang. Dan hari Minggu ada ibadah raya kembali jam 6 pagi. Dan sorenya ada ibadah wanita jam 5 sore. Yang merasa wanita silakan datang untuk kita mau bersama-sama beribadah. Dan untuk hari Jumat Agung tanggal 15, saat ini kami akan membagikan amplop Paskah. Amplop Paskah ini bukan untuk satu keluarga tapi untuk perorangan, ya. Karena Tuhan Yesus tidak menebus secara keluarga saja, tapi kita masing-masing sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, ya. Yang kita tidak bisa mengukur dengan uang kita, tapi dengan kesungguhan kita dalam memberikan persembahan. Nanti amplop akan dibagikan. Satu keluarga itu berapa orang di dalam satu keluarga. Mulai sekarang istilahnya nabung, ya. Siapa tahu nanti pas tanggal 15-nya kita nggak punya apa-apa, ya. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Nah, makanya amplop ini akan dibagikan hari ini. Berapa orang ada di dalam keluarga saudara nanti akan dibagikan oleh petugas atau oleh Ibu Agus atau Bapak Agus, ya, nanti minta kepada beliau, ya. Terserah mau diisi berapa, ya. Kita nggak maksa. Kalaupun Bapak Ibu tidak ada, memang benar-benar nggak ada, ya, benar loh, ya. Kami tidak akan meminta paksa, ya. Istilahnya, ya kudu, ya harus, ya enggak. Tapi ini sesuai dengan kerelaan hati untuk ya. misi ini. Dan persembahan ini akan disetorkan ke GKN Pusat untuk misi dunia, ya. Persembahan misi dunia. Puji Tuhan, kalau tahun lalu kita bisa memberikan persembahan, kalau nggak salah 400, ya. 400, yang 800 itu untuk Semeru. Persembahan Paskah 400, ya. Puji Tuhan, mungkin tahun ini kita bisa lebih lagi, ya. Target kita mungkin bisa lebih lagi dalam memberikan persembahan misi dunia, membantu pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh dunia. Kita ambil bagian. Di nama Tuhan, itulah pengumuman. Dan untuk Jumat Agung tanggal 15 tetap jam 6 pagi. Untuk tanggal 17-nya kita akan dilayani oleh tim Haleluya Ministry dari Sidoarjo. Dan ibadah akan dimulai pukul 7, ya. Kalau Jumatnya pukul 6 tetap. Kalau minggunya pukul 7 pagi. Tapi masih minggu depan, 2 minggu lagi, ya. Jangan diingat-ingat, oh berarti Jumat ini, ya. Bukan, tanggal 15 dan 17. Kali ini kami tidak meminta setiap keluarga untuk membawa telur, ya. Tapi telur akan disediakan oleh gereja. Disediakan oleh kas gereja, maksudnya seperti itu, ya. Di nama Tuhan, tetap jaga prokes kemanapun kita pergi, jangan lupa pakai masker, tetap jauhi kerumunan kalau tidak ada perlu yang penting, dan tetap menjaga kebersihan, kesehatan tangan kita. Ketika kita sudah berjabat tangan dengan seseorang, jangan lupa untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri kebaktian kita
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Dia besar, Dia besar, El Biarlah Tuhan memberkati kami segalanya, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. Tim PAW, tim musik, LCD, kolektan semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak didik kami yang akan ujian. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budi yang dari surga. Tuhan tolong mereka, kami percaya anak-anak yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat yang lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Budidit yang tanggal 31 Maret Tuhan ulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Terlebih berkat Tuhan boleh tercurah atas Budidit, tetap setia untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun juga. Tuhan tolong Budidit. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini saudara kami yang sakit, Bu Tuti, Pak Juwito, Tuhan yang tidak dapat datang tengah-tengah kami, Pak Yuliadi, Tuhan tolong dan Kau akan melawat di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, pekerja apapun Tuhan berikan kejujuran, rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ukraina dan Rusia. Kami berdoa untuk presiden mereka masing-masing boleh merendahkan hati supaya kedamaian ini boleh terjadi, tidak berlarut-larut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami karena kami percaya Engkau senantiasa memperhatikan kami. Kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat kedamaian terjadi atas keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sebab Tuhan Dia baik.